Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, yaitu Bapak Dimas. Saya Via Nur Fadila dengan NPM 201-23052 dari kelas C223S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai refleksi perkuliahan, evaluasi proses pembelajaran, serta pemaparan gagasan inovasi IoT sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester. Nah, oke, langsung saja ke pembahasan mengenai refleksi perkuliahan selama satu semester ini. Yang pertama, mengenai materi yang paling menarik. Nah, materi yang paling menarik menurut saya adalah mengenai integrasi antara microcontroller dengan platform pihak ketiga seperti MQTT Dashboard atau Telegram Bot. Nah, kenapa? Karena sangat seru gitu melihat data fungsional bisa dijembatani secara real time. Nah, selanjutnya untuk materi yang paling sulit atau yang paling menantang menurut saya adalah mengenai arsitektur IoT. Kenapa? Karena memahami pembagian layer yang kompleks seperti sensing, network, atau application layer itu membutuhkan ketelitian logika yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk materi yang paling bermanfaat, sebenarnya semuanya bermanfaat, tapi menurut saya yang paling bermanfaat adalah mengenai pengenalan perangkat IoT dan protokol komunikasi data. Nah, kenapa? Karena materi ini memberikan fondasi yang kuat kepada saya sebagai mahasiswa informatika untuk paham bagaimana cara kerja hardware di era digital ini. Nah, lalu untuk pengalaman praktikum yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika praktikum UTS tentang mendeteksi suhu ruangan secara real time. Kenapa? Karena sangat seru gitu melihat di MQTT Dashboard, kita bisa melihat data suhu ruangan teman-teman kita yang lagi mengerjakan proyek itu juga. Selain itu, notifikasi mereka juga masuk ke Telegram bot saya. Nah, untuk kendala yang paling sering dialami oleh saya sih kabel jumper yang kendor dan delay jaringan. Namun manfaatnya sangat besar dalam melatih kemampuan troubleshooting hardware. Nah, selanjutnya mengenai feedback terhadap dosen. Kepada dosen pengampu, menurut saya cara menyampaikannya sudah sangat baik dan interaktif dan tentunya solutif juga, karena Bapak dosen pengampu ini setiap pertemuan selalu keliling ke meja tiap-tiap kelompok untuk bertanya mengenai progres dari kelompok masing-masing. Nah, selain itu, teori yang disampaikan juga sangat sinkron dengan praktikum yang dilakukan. Hal yang perlu dipertahankan adalah bagaimana bimbingan dosen yang komunikatif dalam membantu mahasiswa ketika terkendala saat mengerjakan proyek, seperti kalau ada error atau ada yang tidak dipahami. Saran di masa mendatangnya, saya ingin Bapak dosen lebih memperbanyak studi kasus di industri nyata agar wawasan mahasiswa semakin luas. Lalu selanjutnya untuk gagasan inovasi masa depan yang ingin saya ajukan adalah sistem IoT pencegah korsleting dan bahaya kebocoran arus listrik pada kamar kos. Nah, kenapa? Karena kehidupan mahasiswa di area kos ini sangat identik dengan penggunaan perangkat elektronik yang tinggi seperti laptop, smartphone, dispenser, hingga penumpukan steker pada satu stop kontak utama secara berlebihan. Kelalaian seperti membiarkan colokan menumpuk hingga overload, kabel terkelupas, atau kebocoran air dispenser dekat aliran listrik itu bisa memicu korsleting atau bahkan kebakaran fatal ketika kamar ditinggal kuliah. Nah, bagaimana cara kerja sistemnya? Jadi perangkat ini dirancang sebagai modul pengaman pintar yang dipasang di stop kontak utama kamar kos. Nah, alat ini terhubung ke jaringan internet via protokol MQTT. Nah, sistem secara real time akan memantau beban total daya dan kestabilan arus listrik di kamar tersebut. Nah, jika terdeteksi adanya lonjakan arus akibat korsleting, penggunaan daya yang overload, atau adanya kebocoran arus akibat kabel terkelupas, WEMOS akan memerintahkan relay utama untuk memutus total aliran listrik dalam hitungan milidetik. Selain memutus arus demi keamanan, sistem juga akan membunyikan alarm fisik yang ada di kamar serta mengirimkan notifikasi peringatan bahaya ke bot Telegram mahasiswa secara real time dan ke dashboard pemilik kos. Nah, untuk sensor dan komponen yang digunakan, yang pertama ada sensor VZEM004T, yaitu sensor untuk mengukur tegangan, arus, dan daya secara akurat pada jaringan listrik AC. Selanjutnya ada relay modul high current 30 ampere sebagai saklar elektronik otomatis berkapasitas besar untuk memutus total aliran listrik utama. Lalu ada juga buzzer dan LED sebagai indikator alarm darurat dan status beban listrik di dalam kamar. Selain itu ada juga WEMOS D1R32 sebagai unit pemroses data pusat atau microcontroller sekaligus pengirim data ke cloud melalui Wi-Fi. Manfaat bagi masyarakat, inovasi ini memberikan sistem perlindungan dini yang sangat dibutuhkan di area pemukiman padat mahasiswa. Nah, selain melindungi mahasiswa dari bahaya fatal seperti kesetrum, alat ini memberikan rasa aman bagi pemilik kos untuk memantau keamanan instalasi listrik aset mereka dari jarak jauh secara digital. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian perkuliahan Internet of Things ini, saya menyadari bahwa IoT ini bukan lagi sekedar teknologi masa depan, melainkan solusi nyata yang dibutuhkan pada saat ini. Terima kasih.